Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam budi luhur. Ketemu lagi dengan saya Eza Budi Perkasa di video pembelajaran mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma di pertemuan kelima, di mana kita sekarang akan membahas tentang linked list atau kalau dalam bahasa Indonesia ini disebut dengan senarai berantai. Jadi list itu kalau bahasa Indonesia ini bisa berarti senarai atau daftar, ya. Jadi list itu terdiri dari contiguous list dan linked list, ya. Contiguous list ini artinya adalah list yang bersisian, yaitu yang alamat tiap elemen itu tersambung, ya. Contohnya yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah array satu dimensi, ya. Sedangkan yang akan kita bahas di sini adalah linked list. Linked list itu artinya adalah objek yang dihubungkan satu dengan yang lain, di mana objek adalah elemen yang digabung menjadi satu kelompok. Bisa juga disebut sebagai structure, record, vertex, node, atau simple. Linked list ini dia butuh peran dari alamat, karena alamat itu akan acak, berbeda dengan contiguous list kalau yang alamat itu tersambung, ya. Tapi kalau linked list bisa acak, ya. Nah, di linked list ada yang namanya simple. Nah, bagian-bagian dari simple apa saja, ya? Ada dua. Yang pertama itu info. Info itu adalah tempat penyimpanan data, ya. Dia dapat bertipe apapun. Lalu yang kedua ada link. Link itu artinya adalah penghubung antara satu simpul dengan simpul lainnya. Link ini bertipe pointer karena dia mengandung alamat, ya. Tapi karena Java itu tidak mendukung tipe data pointer, maka kita cukup membuat simulasi saja, simulasi dari pointer saja. Jadi bukan pointer sebenarnya, ya. Ingat, Java tidak mengenal pointer, tapi kalau C++ ada pointer. Kita karena belum pakai Java, maka kita cukup simulasi pointernya saja. Nah, selama kalian mengikuti video ini, tolong perhatikan bahwa karena contoh program linked list itu cukup panjang, ya, tidak pendek programnya, cukup panjang, jadi kalian akan senam jari, ya, cukup panjang, maka pada penjelasan sintaks operasi tersebut, operasi linked list, langsung dibuat contohnya. Satu sintaks, satu potongan contoh program. Ya, jadi kalian ketikkan, ya, begitu sudah selesai, jangan di save aja, tapi jangan di running, karena belum bisa di running, belum ada program utamanya, ya. Program itu diketik secara berkesinambungan dari tanda awal program sampai tanda akhir program, ya. Jadi ketik aja sampai akhir program, ya. Kalau saya sudah stop sampai sini, maka itulah akhir programnya, ya. Nah, linked list itu ada beberapa macam, diantaranya adalah singly linked list dan doubly linked list, ya. Kalau singly linked list artinya adalah linked list dengan pointer tunggal, ya. Operasi-operasinya atau dikatakan proses pembuatannya terdiri dari inisialisasi, insert kanan, insert kiri, insert tengah, delete kanan, delete kiri, dan delete tengah. Sebagai contoh, nah ini sepertinya gambaran linked list, ya. Jadi di sini ada first itu adalah pointer yang menandakan awal linked list, ya. Jadi dia menunjukkan, oh ini awalnya 25, ya, itu namanya first. Kemudian info itu adalah datanya, yaitu 25, 12, 17, dan 10. Ya. Kemudian link itu adalah panah yang menghubungkan antar simpul. Ya. Nah, panah itu seperti ini, yang melengkung ini. Setelah 25 ada panah melengkung, setelah 12 ada panah melengkung. Ya. Nah, itu adalah link namanya. Lalu ada last itu pointer yang menunjuk simpul terakhir, yaitu simpul dengan info 10 kalau dalam gambar ini. Di mana simpul dengan info 10 ini dihubungkan dengan null node atau node yang null, ya. Jadi setiap akhir dari list selalu diakhiri dengan null, ya. Proses pertama adalah inisialisasi, ya. Pertama-tama kita deklarasi simpul baru dulu dengan sintaks seperti kita deklarasi record, ya. Kelas nama simpulnya apa, lalu kurung perawal buka, lalu tipe data info, tipe datanya apa, bisa in, bisa cat, atau lainnya, lalu variable info, ya. Lalu nama simpulnya apa disebut lagi, lalu variable linknya. Jadi link itu selalu sama dengan nama simpul, ya, tipenya, ya. Kemudian static nama simpul, pointer sekarang, pointer awal, pointer akhir, karena ketiga pointer ini tipenya sama, yaitu nama simpulnya, ya.
penyimpanan simpul baru ke sebuah alamat dengan pointer simpul sekarang, sintaknya adalah pointer sekarang sama dengan new nama simpul, kurung buka kurung tutup ya, jangan lupa kurung buka kurung tutupnya karena ini nama kelas. Untuk memberi data pada simpul awal, maksudnya ngasih infonya ya, deklarasinya adalah pointer sekarang sama dengan new nama simpul. Artinya adalah kita menyiapkan sebuah simpul baru yang namanya adalah nama simpul ya. Lalu pointer sekarang dot variable info sama dengan datanya apa, infonya apa maksudnya. Kemudian pointer awal itu diisi dengan pointer sekarang, maksudnya adalah pointer awal itu adalah pointer saat ini aktif ya. Kemudian pointer akhir sama dengan pointer sekarang ya. Lalu pointer sekarang dot variable link sama dengan null, artinya adalah hanya dibuat satu simpul saja karena tidak ada list lainnya. Nah, ini tahap-tahapnya, gambarannya bagaimana. Pada tahap pertama dan kedua, kita membuat simpul baru yang masih kosong, ditunjuk oleh pointer namanya P. Ya, di sini di kotak kosong itu adalah infonya, sedangkan kotak yang ada panah melengkungnya itu adalah link. Ya. Nah, kemudian tahap ketiga adalah kita menandai mana simpul awal dan simpul terakhir. Ya. Jadi kalau dalam ini, karena kita cuma satu simpul, berarti otomatis awal dan akhirnya sama. Ya, dan diakhiri dengan nol. Jangan lupa nolnya disisipkan di akhir ya. Kalau tidak ada nol berarti dia salah ya. Nah, contoh program seperti ini. Silakan di pause dulu. Ingat kata saya tadi, ini belum selesai. Jadi nanti kalau selesai silakan di-save dulu ya. Kalau selesai langsung lanjut ke bagian berikutnya. Silakan di pause dulu ya. Kemudian operasi yang selanjutnya adalah insert kanan. Ya. Insert kanannya artinya adalah menyisipkan simpul baru di bagian kanan link list. Jadi setelah simpul 1, lalu sisip ke kanan di simpul 2. Lihat di gambarnya itu, yang warna merah itu adalah simpul yang baru. Ya. Jadi simpul yang baru dihubungkan dengan link yang sebelumnya. Ya. Jadi list yang pertama adalah first, ya, ditunjuk oleh pointer first. Lalu yang kedua ditunjuk oleh variable plus, karena dia merupakan list yang terakhir ya. Jadi dilakukan dengan memindahkan pointer simpul sekarang dan akhir ke simpul baru ya. Jadi sintaknya adalah pointer sekarang sama dengan new nama simpul, kemudian pointer sekarang dot variable info sama dengan data, lalu pointer akhir dot variable link sama dengan pointer sekarang ya. Jadi dipindahkan ke link state terakhir ya. Lalu pointer akhir sama dengan pointer sekarang, dan pointer sekarang dot variable link null karena tidak ada yang dihubungkan, jadi dibuang dengan variable isinya null ya. Nah, contoh program seperti ini kelanjutan tadi ya, bukan program baru, ini kelanjutan tadi. Silakan di pause dan ketikkan. Lalu yang operasi selanjutnya adalah insert kiri. Nah, insert kiri ini artinya adalah dia menyisipkan simpul baru pada bagian kiri link list ya. Dapat juga diartikan sebagai pembuatan simpul baru yang akan menjadi simpul pertama. Jadi seperti terlihat di gambar ini bahwa pointer first berpindah ke kiri ya. Kalau tadi pointer last yang pindah, sekarang pointer first-nya yang pindah ke kiri ya, pindah posisinya. Ia dilakukan dengan memindahkan pointer simpul sekarang dan awal ke simpul baru ya. Jadi sintaknya seperti ini. Pointer sekarang sama dengan new nama simpul. Kemudian pointer sekarang dot variable info sama dengan data, lalu pointer sekarang dot variable link sama dengan pointer awal, dan pointer awal diisi dengan pointer sekarang ya. Jadi pointer sekarang yang berpindah. Begitupun dengan pointer pertamanya ya, pointer awalnya. Nah, ini contoh programnya. Silahkan lanjutkan programnya tadi, di pause dulu. Kalau sudah, baru kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Lalu ada insert tengah. Kalau insert tengah ini maksudnya adalah kita menyusukan simpul baru di antara dua simpul yang sudah ada sebelumnya ya. Dia butuh namanya pointer bantu, karena kalau tidak ada pointer bantu maka tidak bisa berfungsi ya. Tapi setelah selesai melaksanakan tugasnya, maka pointer bantunya akan dibuang karena tidak lagi digunakan ya. Hanya membantu saja dalam membuat simpul baru yang ada di tengah-tengah. Contohnya seperti gambar ini ya. Di sini di antara 22 dan 20 akan disisipkan simpul baru
yang infonya 14, ya seperti itu. Ya. Dia pointer bantu ini fungsinya adalah untuk menunjuk simpul yang terletak sebelum simpul baru. Ya. Jadi pointer sekarang itu new nama simpul, kemudian pointer sekarang variable info sama dengan datanya apa, lalu pointer sekarang variable link sama dengan pointer bantu variable link. Ya. Kemudian pointer bantu variable link sama dengan pointer sekarang. Ya. Itu sintaknya. Contohnya seperti ini. Saya akan ketikkan lanjutannya tadi ya. Di pause dulu, pause sudah baru kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Lalu ada delete kanan. Tadi kita sudah insert, sekarang kita delete. Ya. Delete kanan ini maksudnya adalah menghapus simpul terakhir pada link list. Jadi simpul paling terakhir, yang paling kanan. Ya. Dilakukan dengan menempatkan pointer simpul sekarang di simpul kedua dari kanan. Ya. Jadi sintaknya cukup simpel. Pointer akhir sama dengan pointer sekarang, dan pointer akhir variable link sama dengan 0. Ya. Jadi variable linknya diisi dengan 0, karena tidak berhubungan dengan simpul apapun. Ya. Contoh program seperti ini silakan dilanjutkan yang tadi, di pause dulu, kalau sudah baru kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya adalah delete kiri. Ya. Delete kiri ini maksudnya adalah menghapus simpul pertama yang ada. Caranya adalah dengan menempatkan pointer simpul sekarang di simpul yang pertama. Ya. Jadi sintaknya adalah simpel juga, yaitu pointer sekarang sama dengan pointer awal. Ya. Lalu pointer awal sama dengan pointer sekarang variable link. Ya. Itu sintak dari delete kiri. Jadi ini kata programnya sangat simpel, cuma 3 baris ya. Silakan diketikkan, di pause dulu. Kalau sudah diketik, baru kita lanjut ke bagian berikutnya. Silakan lanjut yang sebelumnya ya. Lalu ada delete tengah. Kalau delete tengah ini dia menghapus simpul yang terletak di antara dua simpul yang sudah ada sebelumnya. Ya, kebalikan dari insert tengah tadi. Jadi ini ada simpul, ini juga ada simpul, di antaranya ada simpul lagi. Nah, yang di tengah-tengah itu yang akan dihapus ya. Tentu saja namanya dari tengah itu dia butuh pointer bantu. Pointer bantu itu diletakkan pada simpul yang terletak di simpul kanan. Artinya adalah ini misalnya simpul tengah, lalu ada simpul lagi sebelah kanan. Maka pointer bantu akan menunjukkan simpul yang kanannya, karena dia menandakan bahwa sebelum saya ini yang bakal dihapus gitu loh. Itu maksudnya. Jadi pointer simpul sekarang akan diletakkan di simpul kiri. Jadi simpul sekarang akan ditempatkan di kiri. Jadi nggak ada. Jadi sintaknya adalah pointer bantu sama dengan pointer sekarang variable link. Jadi dua kali ya variable linknya disebut 2 kali. Jangan lupa. Lalu pointer sekarang variable link sama dengan pointer bantu. Ya. Contohnya seperti ini. Silakan lanjutkan yang tadi, di pause dulu. Kalau sudah baru kita lanjutkan ke program selanjutnya. Nah, link list bisa ditampilkan isinya dengan menggunakan contoh program ini. Ini cuma contoh aja, kalau mau kreasikannya silakan. Yang penting adalah contoh dari pengoperasian tadi yang paling penting. Nah, ini cuma contohnya saja. Silakan mau pakai panah boleh, mau pakai strip boleh, silakan. Atau pakai spasi pun boleh, nggak masalah. Ya. Ini cuma contoh aja. Silakan kalian ketikkan, di pause dulu, lanjutkan tadi ya. Kalau sudah baru kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, ini contoh program utamanya. Nah, ini agak terpotong ya. Terpotong dikit-dikit ya. Jadi silakan kalian ketikkan, ini ada beberapa bagian. Jadi silakan kalian pause. Kalau sudah selesai sampai pilih sama dengan 0, baru kalian lanjutkan ke bagian berikutnya ya. Oke, sudah stop ya sampai sini. Inilah program lengkap dari link list ya. Kalau kalian ketikkan dengan benar, maka program ini akan berjalan sebagaimana mestinya ya. Bisa menginsert list atau bisa menghapus list ya. Begitu ya.
Ini program lengkapnya. Ya. Itu tadi kita sudah bahas tentang singly linked list. Ya. Bagaimana? Cukup melelahkan kan? Sabar dulu. Ini masih ada satu lagi yaitu doubly linked list, yaitu linked list dengan pointer ganda. Jadi ini misalnya info di kiri dan kanan info itu ada linknya. Jadi ada dua link yang menunjukkan simpul sebelumnya dan simpul setelahnya. Ya. Itu. Jadi ada dua pointer link. Yang pertama link pref. Link pref ini isinya adalah nama simpul sebelum simpul bersangkutan. Lalu ada link next, yaitu yang berisi alamat simpul setelah simpul bersangkutan. Ya. Proses pembuatannya sama dengan singly linked list, cuma beda algoritmanya aja. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Di sini pointer first adalah pointer yang menandakan awal linked list. Ingat, kalau dalam doubly linked list itu tidak ada namanya pointer awal, simpul awal maupun simpul akhir, karena dia muter-muter terus. Ya. Jadi infonya adalah 25, 12, 17, dan 10 sama kayak tadi ya, cuma bedanya di sini panahnya ada dua. Ya. Nah kemudian linknya adalah panah yang menghubungkan antar simpul. Ya. Sama kayak tadi. Kemudian last adalah pointer menuju simpul terakhir, yaitu simpul dengan info 10. Ya. Dimana kalau dalam doubly linked list ini, simpul pertama dan terakhir itu dihubungkan dengan null node. Selalu ada null awal dan null akhir. Ya. Kalau tadi singly linked list hanya null yang di akhir saja. Tapi kalau di doubly linked list ada di awal, ada di akhir. Ya. Nah, inisialisasinya ya mirip dengan tadi ya. Beda dikit aja. Bedanya adalah kalau dari deklarasi simpul barunya ada tambahan linknya. Ya, jadi ditambah linknya, jadi ada dua, link pref dan link next ya. Link pref dan link next. Kemudian untuk deklarasi variabelnya sama saja, statik, nama simpul, pointer sekarang, pointer awal, dan pointer akhir. Ya. Kemudian penyimpanan simpul baru ke sebuah alamat dengan pointer penuju simpul sekarang sama saja, ya, tidak berubah. Kemudian pemberian data pada simpul awal juga sama, bedanya di sini ada link pref dan link next. Lihat di dua baris kemudian terakhir. Ya. Nah, tahapannya seperti ini ilustrasinya. Untuk pertama, kita membuat doubly linked list ya, yang masih kosong dengan pointer penunjuknya adalah P. Ya. Lalu tahap yang ketiga, kita akan menandai manakah awal dan akhirnya, awal linked list dan akhir linked listnya, serta memberikan nullnya ya di awal dan di akhir, seperti itu. Ya. Contoh program seperti ini, silakan kalian bikin file baru ya, namanya tentu saja doubly linked list.java ya, karena nama kelasnya juga doubly linked list, bukan yang ini ya, tapi yang ini. Lihat yang public class, bukan yang kelas saja ya. Silakan bikin program baru, di pause dulu videonya. Ingat sekali lagi ini masih bersambung, jadi cuma cukup di save saja, belum bisa di running ya. Silakan di pause, lalu pas selesai baru kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian ada insert kanan. Insert kanan mirip dengan insert kanan di singly linked list. Ya. Dia menginsertkan di bagian kanan linked list. Ya. Dilakukan dengan memindahkan pointer simpul sekarang dan akhir ke simpul baru. Ya. Jadi mirip dengan tadi, bedanya adalah ada dua link. Ya. Jadi lihat ini ada link next-nya, ada link pref-nya. Ya. Link next diisi dengan pointer sekarang, sementara link pref diisi dengan yang akhirnya. Ya. Jadi seperti ini. Ya, contohnya. Nah, contoh programnya seperti ini. Silakan kalian ketikkan dan jalankan. Maaf, bukan jalankan. Ketikkan programnya lalu di save. Ya, ini masih sambungan yang tadi. Silakan. Kemudian ada insert kiri. Insert kiri ini maksudnya adalah menyisipkan simpul baru pada bagian kiri linked list. Ya. Ini dilakukan dengan memindahkan pointer simpul sekarang dan awal ke simpul baru. Mirip dengan tadi ya. Bedanya hanya di sini ada link next dan link pref. Ya, itu saja. Ya. Contoh program seperti ini, silakan lanjutkan programnya tadi di doubly linked list-nya, dilanjutkan, di pause dulu, kalau sudah baru kita teruskan ke bagian berikutnya. Kemudian ada insert tengah.
Insert tengah ini ya mirip dengan tadi lah, cuma bedanya ini kan double linked list ya. Jadi dia butuh juga pointer bantu ya. Jadi bedanya hanya ada variable link next, ada variable link pref ya. Itu saja bedanya. Contoh programnya seperti ini ya. Silakan di pause lalu lanjutkan programnya tadi ya. Kalau sudah baru kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Lalu delete kanan mirip dengan tadi ya. Kalau delete kanan dia pointer akhirnya akan menunjukkan yang prefnya ya. Prefnya lalu nextnya diisi dengan 0. Jadi dia hanya berpengaruh di link prefnya saja. Nextnya berpengaruh ya. Kalau maksudnya tidak begitu berpengaruh, hanya diisi dengan 0 saja. Sedangkan prefnya sangat berpengaruh ya. Contohnya seperti ini, silakan kalian ketikkan lanjutkan yang tadi ya di double linked list-nya. Kalau sudah di pause, lanjutkan, baru lanjut ke tahap berikutnya. Lalu dari kiri mirip dengan tadi ya, bedanya ini yang berpengaruh adalah next-nya, sedangkan pref-nya tidak begitu berpengaruh, hanya diisi dengan 0 saja. Ya. Contohnya seperti ini, silakan kalian ketikkan. Terakhir yaitu delete tengah. Delete tengah ini artinya adalah memindahkan pointer simpul sekarang ke simpul sebelum yang dihapus. Jadi kalau delete tengah tidak seperti delete tengah pada single linked list, dia tidak butuh pointer bantu karena sudah ada 2 pointer. Ya. Silakan ini programnya saya kalian ketikkan, lanjutkan tadi di pause dulu. Kalau sudah baru kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, ini contoh program menampilkan double linked list-nya. Terserah kalian mau divariasikan seperti apa ya. Silakan kalian ketikkan yang ini ya. Kalau sudah silakan dilanjutkan ke bagian berikutnya. Di pause dulu ya, jangan lupa ya. Nah, untuk program utamanya sama persis, tidak ada bedanya dengan program utama single linked list. Jadi silakan kalian copas aja yang ada di single linked list itu tidak berubah, tidak ada yang perlu berubah. Ya, silakan kalian copas saja. Ya. Oke, baiklah, demikian pertemuan kelima mata kuliah desain dan algoritma. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Mohon maaf aja kalau ada kata-kata saya salah ya, atau kurang jelas ya. Silakan kalian tinggalkan komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel ISP Baru TV-nya. Ya, saya Eda Perkasa, mohon undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budi luhur.